Vladimir Putin sepertinya paham betul lokasi mana saja yang perlu pasukannya jejali untuk menunjukkan dominasi di medan perang. Sebagaimana yang terbaru, pasukan Rusia terus maju di wilayah timur Ukraina dengan memasuki pinggiran kota Toretsk. Perkembangan ini terjadi kurang dari seminggu setelah jatuhnya kota benteng Vuhledar, sekaligus mewakili penguasaan hampir seperlima wilayah Ukraina. Demikianlah Rusia terus bergerak maju untuk kemudian semakin dekat dengan tujuan, merebut kota-kota kunci di Ukraina. Segera rebut kota Toretsk. Militer Ukraina dalam keterangannya pada awal pekan ini melaporkan pasukan Rusia telah mencapai kota garis depan penting lainnya, yaitu Toretsk. Anastasia Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional Luhansk, mengakui situasi tidak stabil dan pertempuran terjadi di setiap pintu masuk ke kota. Rusia telah memasuki pinggiran timur kota, katanya kepada penyiar nasional Ukraina. Rusia telah maju menuju Toretsk sejak Agustus. Meski belum ada komentar langsung dari Kementerian Pertahanan, pantauan situasi mengenai berbagai kerusakan di dekat Toretsk telah dilaporkan sebelumnya. Reuters yang mengutip berbagai sumber blogger militer Rusia mengatakan pasukan Putin terus maju menuju pusat kota. Sementara sekelompok analis militer yang mengelola saluran Telegram Raybar menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah personil dan persenjataan. Situasinya berbanding terbalik dengan Ukraina yang terpantau terus memohon lebih banyak senjata dari sekutu baratnya. Kira-kira seberapa besar kerugian yang harus ditanggung Ukraina jika Toretsk jatuh ke tangan Rusia? Untuk tahu jawabannya, mari menuju poin selanjutnya. Langkah besar pasukan Putin. Sejak bergerak maju di bulan Agustus, pasukan Rusia sukses merebut desa-desa di sekitar Toretsk dengan bantuan infanteri serta ditunjang tingginya penggunaan bom berpemandu yang sangat merusak. Lalu seberapa penting kota ini bagi Ukraina? Menurut analis militer Ukraina, jatuhnya puncak bukit Toretsk akan membuat Moskow menghalangi rute logistik utama yang menghubungkan bagian belakang operasional pasukan Kiev di daerah itu dengan zona pertempuran, termasuk jalan utama Pokrovsk-Kostiantynivka. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa dampak dan kerugian jangka panjang yang harus ditanggung oleh Zelensky dan pasukannya. Begitulah, bagi Ukraina sendiri, Toretsk telah menjadi kota garis depan selama 10 tahun karena dekat dengan wilayah Donetsk, sebuah wilayah yang direbut oleh separatis yang didukung Rusia pada tahun 2014. Sejak saat itu, Toretsk telah menjadi jangkar benteng pertahanan Kiev. Sementara bagi Moskow, merebut kota yang hingga 2016 dikenal dengan nama Soviet Dzerzhinsk itu akan membuatnya semakin dekat dengan rencana merebut wilayah Donbas. Sehingga dapat dikatakan ini menjadi langkah besar karena memang seperti itulah tujuan yang ingin dicapai Putin sejak awal. Salahkan ketidakstabilan bantuan militer Barat. Di balik serangan Rusia ke Toretsk, ada Zelensky yang uring-uringan dan menyebut kota di sekitar Donbas lainnya bisa jatuh karena Barat menunda perundingan senjata. Saat musim dingin mendekat, kami butuh dukungan, kata Presiden Ukraina tersebut selama pertemuan dengan Emmanuel Macron di Paris pada 10 Oktober kemarin. Kiev Independent melaporkan, Zelensky memanfaatkan kesempatan pertemuan Ramstein yang dibatalkan untuk melakukan perjalanan ke ibu kota Eropa guna menggalang dukungan untuk meningkatkan pasokan persenjataan ke negaranya. Sebelumnya, Zelensky juga terlibat pembicaraan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di London. Beberapa tentara Ukraina menyatakan kekhawatiran mereka bahwa ketidakstabilan bantuan militer Barat membuat Kiev sangat sulit untuk membuat rencana di medan perang. Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-109 bahkan berpikir kota Toretsk tidak akan bertahan lama. Tidak hanya karena kekurangan orang, kekurangan amunisi di unitnya pun telah memburuk sejak April. Tidak ada kemungkinan perencanaan yang baik karena kami sangat bergantung pada sekutu kami. Seorang komandan sementara peleton pengintaian menambahkan, sebenarnya akan ada pertemuan para pemimpin dari lebih dari 50 negara guna membahas bantuan lebih lanjut bagi Ukraina akhir pekan ini.
Namun, rencana tersebut ditunda karena Presiden AS Joe Biden yang akan lengser membatalkan perjalanannya ke Eropa. Lebih dulu rebut kota Vuhledar. Tahukah kalian seminggu sebelum memasuki Toretsk, pasukan Rusia telah menguasai kota puncak bukit strategis Vuhledar secara penuh. Sekadar mengingatkan, ini juga menjadi langkah besar menuju penyatuan seluruh wilayah Donetsk yang telah diidam-idamkan Moskow sejak lama. Keberhasilan Rusia merebut Vuhledar di perbatasan Donetsk-Zaporizhia dicapai setelah bertempur memperebutkan kota itu selama 18 bulan. Berdasarkan laporan yang diteruskan Al Jazeera, pendudukan Vuhledar membuat pasukan Ukraina kehilangan cara untuk memutus jalur pasokan Rusia. Sebab kota di dataran tinggi itu dekat dengan jalur kereta api yang membawa pasokan dari Crimea yang diduduki Rusia. Lembaga pemikir yang berpusat di Washington, Institute for the Study of War, menyebut Rusia juga memperoleh kendali atas jalan raya H-15 yang dapat membantunya untuk melenyapkan daerah penting Ukraina di Oblast Donetsk Barat. Hanya saja mereka mencatat bahwa penguasaan Vuhledar tidak akan mengubah situasi operasional di Oblast Donetsk bagian barat dan pasukan Rusia kemungkinan akan kesulitan mencapai tujuan operasional mereka. Pasukan Rusia tidak memiliki cukup tenaga kerja dan materi untuk melanjutkan upaya ofensif intensif tanpa batas waktu, kata ISW. Rusia percepat kemajuan di garis depan. Ketika Rusia terus maju ke arah kota strategis Pokrovsk, kemajuan Rusia di garis depan terus dilaporkan di wilayah lain, menghadirkan kekhawatiran tentang potensi runtuhnya front Ukraina. Sebagaimana Newsweek mewartakan, pasukan Rusia tengah bergerak maju di Oblast Donetsk. Sementara Ukraine Control Map yang melacak perkembangan terkini perang menunjukkan beberapa kemajuan Rusia melalui postingan di X pada hari Selasa. Besoknya, saluran Telegram pro-Ukraina Politika Strana mengatakan bahwa pasukan Moskow telah membuat kemajuan signifikan, tidak hanya ke arah Vuhledar, tapi juga di Pokrovsk, Kurakov, dan Toretsk. Di sebelah timur, dekat Kamyansk, kelompok sabotase dan pengintaian Rusia menjadi lebih aktif, kata postingan tersebut, seraya menambahkan bahwa di sebelah barat Rusia telah maju ke utara Vuhledar, kawasan yang berhasil direbut awal bulan ini. Sementara kemajuan signifikan terus dilaporkan, Rusia di sisi lain terus menyerang wilayah perbatasan di Ukraina dengan peluncur granat, pesawat tak berawak, dan bom berpemandu. Sebanyak 8 komunitas di timur laut Oblast Sumy terkena 22 serangan terpisah sepanjang hari Selasa, seperti dilaporkan Kyiv Independent. Dengan Ukraina yang semakin kehilangan wilayah, Presiden Volodymyr Zelensky telah memerintahkan petinggi-petingginya untuk melakukan segala yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kemajuan Moskow di sepanjang garis depan. Setelah gagal merebut ibu kota Kiev saat melancarkan invasi besar-besaran Moskow pada Februari 2022, Putin fokus merebut pusat industri lama di timur Ukraina yang dikenal sebagai Donbas, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Akibatnya, Donbas menjadi medan perang utama, tempat terjadinya beberapa pertempuran terbesar di Eropa sejak saat itu. Dengan demikian, akankah Putin dapat mewujudkan tujuan perangnya sebentar lagi?